Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Dawiyah, saya dari program studi ilmu keolahragaan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, dengan NPM 1910631248. Di sini saya akan memberikan atau membuat chart dari sebuah not, and, if, average, VLOOKUP, HLOOKUP dari Excel. Lalu saya akan membuat cara bagaimana membuat daftar isi di Microsoft Word dan bagaimana cara membuat animasi di PowerPoint. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa fungsi dari not, and, or, if, average, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Jadi, kalau not itu fungsinya adalah yang digunakan untuk membalikan suatu nilai logika. Lalu, if itu dibagi menjadi dua, ada if and dan if or. Jadi kalau misalnya if and itu, apabila salah satu pernyataan bernilai S atau salah, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai S atau salah. Contohnya, logical 1, logical 2, dan seterusnya. Jadi tidak hanya terbatas dengan dua syarat logical saja, melainkan bisa lebih banyak. Lalu, if or, kebalikan dari if and, yaitu apabila salah satu pernyataan bernilai B atau benar, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai B atau benar. Contohnya logical 1 dan logical 2 dan seterusnya. Jadi tidak hanya terbatas dua syarat logical saja, melainkan bisa lebih banyak. Lalu, apa yang dimaksud dengan if di sini? Yaitu digunakan jika ada pertalian atau hubungan sebab dan akibat atau ada persyaratan yang harus dipenuhinya. Lalu di sini juga ada average. Apa itu average? Average berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari kumpulan data. Lalu ada VLOOKUP. VLOOKUP berfungsi untuk mencari suatu nilai pada kolom paling kiri suatu tabel dan mengambil nilai kolom lain yang ditentukan pada baris yang sama. Dan yang terakhir ada HLOOKUP. HLOOKUP berfungsi untuk mencari suatu nilai pada baris paling atas suatu tabel dan mengambil nilai barisan yang lain ditentukan pada kolom yang sama. Selanjutnya saya akan membuat bagaimana chartnya not, if and, if or, average, VLOOKUP, dan HLOOKUP.
Oke, di sini selanjutnya ada Microsoft Word, dan saya akan mencoba bagaimana. Oke, di sini ada Microsoft Word. Saya akan melakukan bagaimana cara membuat daftar isi. Caranya yaitu di sini saya sudah mengambil tugas dari kemarin, yaitu struktur profil ilmu keolahragaan. Nah, sebelumnya di sini sudah ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Sebelum kita memasuki data-data daftar isi, terlebih dahulu kita membuatnya untuk Hilding 1, Hilding, dan Hilding 2. Nah, di sini kenapa kita harus
memakai Hilding 1, Hilding 2, atau sampai Hilding 3, karena itu membuat otomatisnya. Oke, sekarang Hilding 1, kita klik, kita atur terlebih dahulu, kita rapikan, jangan lupa warnanya. Oke, lalu sejarah ini kita masukkan ke sub yang terbaru, yaitu Hilding 2. Hilding 2 kita beri angka 1:1. Lalu jangan lupa dirapikan, fontnya 12, fontnya Times New Roman, jangan lupa nih. Lalu kita blok agar supaya rapi, layout leave 0, 0, dan afternya 0. Lalu kita beri space agar rapih, tab. Oke. Lalu yang kedua ada lulusan prodi. Sama seperti tadi, home, Hilding 2, lalu 12, Times New Roman. Jangan lupa nomornya, number. Kita continue. Oke. Warnanya jangan lupa. Layout. Jangan lupa kita 0 lagi. Afternya 0. Agar supaya rapi. Oke. Sudah. Tab. Lalu blok. Agar supaya rapi, kita beri spasinya 1,5. Lalu, oke. Sama kayak yang tadi. Bab 1, bab 2. Hilding 1, Hilding 2-nya sama ya.
Oke, di sini karena saya sudah meletakkan heading 1 dan heading 2 sebelum ke daftar isinya, secara otomatis kita harus membuat halaman. Bagaimana cara membuat halamannya? Yaitu kita ke insert, lalu ke page number, lalu saya memilih bottom of page. Saya mengambil di plain yang kedua. Dia berada di tengah-tengah. Oke. Nah, oke. Ini. Jika sudah, kita ke reference, lalu table of content. Di sini banyak pilihannya. Saya mengambil table of content, dan di situ sudah otomatis semuanya. Seperti ini. Sini table of content-nya kita jadi daftar isi. Ditaruh tengah. Kita taruh di heading 1, 12, warna black. Oke, kita taruh di tengah. Lalu kita update. Yes. Jadi deh daftar isinya. Seperti itu kurang lebih daftar isi. Terus apa? Lalu saya akan membuat contoh PowerPoint. Oke, di sini karena ini kemarin tugas saya juga, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan bagaimana cara saya membuat Oke, baik, di sini saya akan Oke, di sini sudah ada PowerPoint. Di sini ada data diri saya. Lalu di sini juga banyak clipboard. Oke, selanjutnya ada PowerPoint yang terakhir. Bagaimana cara membuat animasi? Di sini saya akan membuat animasi sebagai contoh. Di sini saya sudah membuatnya. Oke. Jika kita mau baik, di sini saya akan membuat animasi. Bagaimana cara membuat animasi di PowerPoint? Jadi, kalau kita mau tulisannya ini ada animasinya, jadi di sini. Animasi, play in. Coba kita preview. Oke, caranya seperti ini.
Oke, di sini ada PowerPoint. Jadi saya akan oke, selanjutnya ada PowerPoint. Sesuai janji saya akan melakukan bagaimana cara membuat animasi dalam PowerPoint. Jadi, kita klik pada bagian tulisan, klik. Lalu di sini ada insert transition dan lain-lain banyak. Nah, di sini kita mengambil yang animation. Di sini banyak sekali ada shape, wide, split, float in, fly in, zoom, dan lain-lainnya. Emphasis, exit. Oke, kita mengambil contoh yang upper. Oke, kita review. Oke, seperti itu kurang lebih. Lalu yang kedua juga sama. Klik, shape, oke, dan yang lain. Di sini saya sudah melakukannya, mengambil atau editnya seluruhnya supaya cepat durasinya. Jika ingin transisi dari slide kedua lalu menjadi slide ketiga agar melihat tertarik, caranya kita ke transisi. Di sini banyak banget, ada fade, push, wipe, split, terus fall over, dan lain-lain masih banyak lagi. Contohnya kita ambil galeri, preview. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, semuanya sudah saya. Dan jadinya seperti ini.
Sekian dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.